In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Malam hari ini saya mengajak kita sesudah, masih dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Solemnitas Ascensionis Domini. Kemarin itu sudah banyak unggahan seputar dasar biblis, renungan spiritual. Nah, untuk melengkapi renungan-renungan yang sudah ada, saya mengajak kita kali ini untuk melihat landasan metafisik kenaikan Tuhan itu sendiri. Apa makna mendasar dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini semacam tambahan kepada renungan-renungan, khotbah-khotbah, homili-homili, pengajaran-pengajaran yang ada seputar Ascensionis Domini, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Vamonos. Saya beri judul katekese kita pada malam hari ini, ini topik besarnya adalah metafisika kenaikan Tuhan. Nah, judulnya sedikit provokatif ya. Daging manusia di sebelah kanan Bapa. Ini semacam skandal metafisika kenaikan Tuhan. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Ya, pertama-tama target audiensnya adalah para akademisi, bukan akademisi juga ya, orang-orang yang akrab dengan bahasa-bahasa filsafat formal. Tapi juga ya saya berusaha untuk menjelaskannya kepada publik sejauh yang bisa ditangkap. Oke lah. Kalau agak sulit diikuti karena terlalu banyak istilah teknis, ya mungkin bisa dihentikan sebentar lalu cek, cari tahu ini maksudnya apa, kata ini maksudnya apa. Oke. Perlahan-lahan kita saling mengedukasi ya. Baik, saudara. Kemarin rame, saya melihat di feed sosial media banyak orang memberikan renungan, penjelasan, pengajaran seputar kenaikan Tuhan Yesus kita Yesus Kristus. Tentu saja saya juga tidak mau kalah. Kali ini saya memberikan POV saya sebagai seorang pengajar filsafat. Mari kita melihat landasan metafisik atau makna metafisik dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenaikan Tuhan itu bukan sekedar Yesus naik ke atas langit, seolah-olah surga adalah lokasi kosmis di balik awan. Itu sebenarnya imajinasi spasial yang terlalu miskin, imajinasi spasial, space, tempat. Jadi surga itu bukan ukuran berapa kali berapa begitu, ya bukan. Dalam iman Katolik, kenaikan Tuhan adalah peristiwa ontologis, peristiwa yang menyangkut kenyataan keberadaan sesuatu. Kemanusiaan Kristus yang sungguh tubuh dan jiwa manusiawi masuk ke dalam kemuliaan ilahi tanpa dihancurkan, tanpa dilarutkan, tanpa menjadi simbol kosong. Jadi utuh-utuh dengan tubuhnya masuk ke dalam kemuliaan ilahi. Nah, di sini metafisika realisme itu penting. Kenapa? Metafisika ini sebenarnya, saudara, adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas dan tatanan keberadaan yang paling mendasar. Apa yang sungguh ada dan bagaimana sesuatu itu ada dalam dirinya sendiri, tidak bergantung dari yang lain. Nah, realisme metafisik ini berkata seperti ini. Ada prinsip dari realisme metafisik. Kenyataan atau realitas itu tidak bergantung pada tafsir subjektif kita. Dia ada di sana. You mau pikir atau tidak, dia tetap ada. Realitas tidak bergantung pada tafsir subjektif kita. Ada tatanan keberadaan yang objektif. Ya. Misalnya ada kodrat, yaitu inti atau hakikat dari sesuatu yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Misalnya kodrat jam tangan, ini dia ada hakikat jam tangan. Sebab dalam dirinya sendiri adalah jam tangan. Ya, tergantung nanti dia berfungsi sebagai apa entahlah, tapi dia ada sebagai jam tangan, yaitu ada dalam dirinya sendiri. Ya. Ada substansi, yaitu sesuatu yang sungguh-sungguh ada dan menjadi penopang sifat-sifatnya. Misalnya Patris allegro, substansi manusia, punya rambut yang hitam, kulit hitam, mata menyala, dan seterusnya. Itu aksidensnya. Ada substansi Patris allegronya.
sesuatu yang sungguh-sungguh ada, saya sungguh ada, dan menjadi penopang untuk memakai baju hitam, berambut keriting, kulit hitam, mata menyala, begitu. Ada aktus. Aktus itu keteraktualan atau perwujudan keberadaan. Ya, bukan sekedar potensi. Saya sedang punya aktus sebagai pengajar, ya, di sosial media misalnya. Itu bukan sekedar potensi, tapi saat sekarang saya sedang mengaktualisasikan, mewujudkan keberadaan sebagai pengajar. Ya. Nah, ada juga partisipasi. Itu cara makhluk-makhluk ikut serta dalam keberadaan atau kebaikan yang berasal dari wajib al-wujud, atau dia yang tak tercipta, dia yang ada dengan sendirinya. Yaitu biasa kita sebut singkat saja Tuhan. Nah, juga ada relasi antara yang tercipta dan yang tidak tercipta. Makhluk dan Khalik. Ciptaan dan sang pencipta. Nah, ada relasi. Jadi ada hakikat, atau ya ada natura, ada substansi, ada aktus, dan ada partisipasi. Juga ada relasi. Ini kata-kata yang penting. Nah, kerangka ini menantang banyak pandangan metafisika kontemporer. Ya, seperti konstruksivisme, relativisme, dan antirealisme yang berkembang dalam filsafat modern dan postmodern. Banyak filsuf modern, sejak Immanuel Kant sampai Jacques Derrida, menganggap bahwa kenyataan akhirnya adalah hasil konstruksi bahasa. Kenyataan itu hanya konstruksi bahasa, persepsi, atau struktur pengetahuan manusia. Sehingga tidak ada jaminan tatanan objektif di luar pikiran kita. Segala sesuatu itu hanya konstruksi dari kepala kita, ya, konstruksi dari pikiran kita. Tidak ada yang nyata begitu, menurut banyak filsuf modern. Pemikiran Jacques Derrida misalnya lewat konsep dekonstruksi itu menyoroti bagaimana makna selalu tertunda dan tidak pernah stabil dalam bahasa. Dia bilang peristiwa seperti kenaikan Tuhan hanya bisa dimaknai lewat jaringan tanda-tanda, bukan peristiwa, bukan realitas objektif yang bisa dijangkau secara langsung. Jadi semacam konstruksi dari orang-orang beriman begitu, bukan kenyataan bahwa Yesus naik ke surga. Ya, itu menurut Derrida, katanya dia akan kalau dia memeriksa kenaikan Tuhan, dia akan berposisi seperti itu. Dan itu pemikirannya. Jacques Derrida, ya. Kemudian ada Michael Foucault. Dia menyoroti bahwa seluruh kebenaran adalah hasil permainan kuasa dan wacana yang diproduksi oleh masyarakat tertentu, sehingga pengalaman iman pun mudah dianggap sebagai produk sejarah dan relasi kekuasaan, bukan perjumpaan dengan realitas transenden. Jadi kamu bisa tangkap, ya, Protestantisme modern sebenarnya kurang sedikit pun banyak atau sedikit menganut pemikiran seperti ini. Ya. Metafisika realis menanggapi kritik-kritik ini, misalnya dari Jacques Derrida dengan dekonstruksinya atau Michael Foucault dengan kekuasaannya, wacana kekuasaannya, ditanggapi oleh metafisika realis, Thomistik Aristotelian itu dengan menegaskan bahwa di balik keragaman interpretasi dan permainan bahasa itu, tetap ada tatanan realitas objektif dan kodrat yang tidak bisa direduksi menjadi sekedar konstruksi sosial atau produk dari wacana. Jadi ada kenyataan yang benar-benar ada. Dia tidak tergantung dari konstruksi. Mau disebut apakah, dia tetap ada. Entah kau mau sebut apa, terserah, tapi bahwa kenyataan itu ada. Kebenaran iman seperti kenaikan Tuhan tidak hanya berlangsung dalam ruang diskursus atau dalam horizon tafsir tidak berujung, tetapi sungguh berdiri sendiri dan punya efek ontologis yang nyata atas keberadaan manusia dan sejarah. Nah, itu penting. Jadi realisme metafisik memberi dasar untuk menegaskan bahwa kenaikan Tuhan bukan sekedar gejala psikologis atau narasi komunitas, melainkan peristiwa nyata dengan bobot ontologis. Dan tercatat dalam Injil, kan? Tapi Injil bukan sekedar konstruksi orang-orang percaya. No, kenyataan itu memang benar-benar ada. Nah, pandangan ini sekaligus menawarkan kritik terhadap skeptisisme orang yang meragukan segala sesuatu dan reduksionisme modern, mau mengurangi, itu tambahannya tidak terlalu penting begitu. Yang penting Yesus lah begitu. Reduksionisme modern yang cenderung mencairkan misteri iman menjadi simbol doang.
Ya, penting. Maka, saudara-saudariku, kenaikan Tuhan bukan drama psikologis para murid, bukan mitos rohani, bukan bahasa puitis doang. Kenaikan Tuhan adalah peristiwa nyata, ingat kata nyata, di dalam sejarah keselamatan, tetapi maknanya melampaui sejarah biasa. Ya, jadi sejarah sekuler mencatat seperti ini, tapi artinya itu melampaui sejarah biasa. Ya. Mari kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, Kristus naik bukan meninggalkan tubuh, ingat, tetapi dengan memuliakan tubuh, mengangkat tubuh. Dengan luka-lukanya itu dia masuk ke dalam kemuliaan ilahi. Nah, kesalahan modern sering begini. Keselamatan dianggap urusan jiwa saja, jiwa doang. Tubuh dianggap beban, materi dianggap rendah, dunia dianggap panggung sementara. Nah, itu bukan iman Katolik sebenarnya. Itu sedikit berbau gnostik dan bisa kita cium sedikit muncul dalam Protestantisme modern. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tubuh tidak penting, yang penting hati. Itu ada bau gnostisisme. Pernah dengar ini dari polemikus Potas? Nah, dalam kenaikan, Kristus tidak membuang tubuhnya. Dia membawa tubuhnya yang telah bangkit ke dalam kemuliaan Bapa. Artinya, materi manusiawi tidak ditolak oleh Tuhan. Tubuh manusia bukan sampah kosmik. Ya, bukan dia sampah jadi terurai saja di dalam kosmik. Tubuh adalah bagian dari pribadi manusia. Tubuh itu bagian dari pribadi manusia. Nah, secara metafisika atau mistik, latar belakang saya, manusia bukan jiwa yang memakai tubuh seperti orang pakai jas. Jadi begitu mati kasih tinggal, dia masuk ke surga. No. Analogi jas menggambarkan jiwa dan tubuh sebagai dua hal terpisah yang bisa dilepas pasang. Tapi ini tidak tepat. Hubungan tubuh dan jiwa lebih seperti hubungan nada dengan alat musik. Ya, piano atau gitar yang nadanya tidak bisa dipisahkan. Dia senarnya di style seperti apa, ya dia seperti itu. Ya. Nada hanya ada kalau alat musiknya sungguh berfungsi. Dan alat musik memenuhi maknanya melalui tanda, melalui nada. Ya, alat musik kalau tidak keluar nada itu bukan alat musik dong. Ya, tapi nada itu hanya bisa ada kalau alat musiknya ada, senarnya dipetik dan seterusnya. Jadi jiwa menurut istilah metafisika klasik Thomas Aquinas, forma corporis, bentuk dari tubuh, forma corporis, forma dari tubuh. Jiwa ini adalah prinsip yang membentuk dan menghidupkan tubuh. Dan manusia adalah kesatuan substansial tubuh dan jiwa, bukan sekedar dua bagian yang berdampingan. Bahkan ada yang mengatakan ada 3 bagian, trikotomi itu. Jadi ketika Kristus naik dalam tubuh kemuliaan, dia menegaskan bahwa keselamatan manusia bukan pelarian dari tubuh, melainkan pemenuhan seluruh keberadaan manusia. Ya. Nah, ini sangat-sangat Katolik. Ada inkarnasi, ada ekaristi, ada kebangkitan, ada kenaikan. Semuanya menyatakan satu hal yang sama. Tuhan Allah kita menyelamatkan realitas, bukan sekedar memberi ide religius. Benar, salah, tidak. Nyata, realitas. Ya. Yang kedua, soal kenaikan adalah pemuliaan kodrat manusia dalam pribadi sabda. Dalam Kristus ada satu pribadi ilahi, yaitu Sang Sabda, dengan 2 kodrat ilahi dan manusiawi. Kenaikan bukan berarti kodrat manusia Kristus berubah menjadi kodrat ilahi. Salah. Itu keliru ya. Kodrat manusia tetap manusia. Tubuh tetap tubuh. Jiwa manusia tetap jiwa manusia. Tetapi kodrat manusia itu dipersatukan secara hipostatik dengan pribadi ilahi, Sang Sabda. Nah, pemahaman tentang persatuan hipostatik ini sudah berkembang secara bertahap dalam sejarah teologi gereja. Pada abad-abad awal, terjadi perdebatan untuk merumuskan relasi antara keilahian dan kemanusiaan Kristus, yang menghasilkan kontroversi kristologi seperti ajaran Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus, Apolinarianisme mengurangi kemanusiaan Kristus, Nestorianisme itu memisahkan 2 pribadi, ilahi dan manusia dalam Kristus, ada monofisitisme menggabungkan kodrat sehingga tinggal satu saja kodrat ilahi. Ya, itu semua
kontroversi kristologis, dan gereja telah memutuskan itu bukan ajaran para rasul. Gereja secara berangsur-angsur menegaskan kebenaran iman melalui konsili-konsili ekumenis, sampai akhirnya istilah persatuan hipostatik, unio hipostatika dalam bahasa Latin, dirumuskan secara resmi pada konsili Chalcedon 451 Masehi. Nah, konsili ini menetapkan bahwa Kristus adalah satu pribadi, una persona, dengan dua kodrat, ya, duo nature, ilahi dan manusiawi, yang bersatu tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Ya. Jadi dengan kata lain, dalam Yesus Kristus, keilahian dan kemanusiaan tetap utuh, tidak kehilangan atau melebur kodrat satu sama lain. Ya, pribadi Kristus yang adalah satu. Pribadi Kristus itu memang satu. Satu pribadi Kristus, yaitu Sang Sabda. Dia bukan setengah Allah, setengah manusia. No. Perfectus Deus, perfectus homo. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dia benar-benar Allah, benar-benar manusia. Nah, ajakan untuk memahami unio hipostatika ini, persatuan hipostatik ini, penting supaya tidak terjatuh ke dalam kekeliruan yang lama, seperti monofisitisme, itu meniadakan kodrat manusia, atau nestorianisme, memisahkan atau menggandakan pribadi Kristus. Jadi persatuan hipostatik menjadi dasar teologis bahwa Kristus benar-benar Allah dan benar-benar manusia dalam satu pribadi yang sama. Jadi kalau semua manusia berdosa tanpa pengecualian, Yesus Kristus kena, karena dia benar-benar manusia. Disinilah prinsip realis menjaga kita dari dua jurang sebenarnya. Jurang pertama dari reduksi liberal. Kenaikan hanya simbol kemenangan rohani. Salah. Kristus sungguh dimuliakan. Yang kedua, dari fantasi kasar. Yesus seperti roket naik ke lapisan atmosfer. Ini juga salah. Kenaikan bukan perpindahan fisik biasa, melainkan masuknya kemanusiaan Kristus ke dalam modus eksistensi yang dimuliakan, cara keberadaan yang mulia. Ya, istilah dari teman-teman kita Protestan setelah beberapa kali berjibaku itu mereka menyebutnya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Masuknya kemanusiaan Kristus ke dalam modus eksistensi yang dimuliakan. Jadi, kenaikan adalah elevasi kodrat manusia, pengangkatan kodrat manusia, bukan penghapusan kodrat manusia. Ya. Manusia dalam Kristus tidak diserap seperti tetes air yang hilang dalam laut, bukan. Manusia dalam Kristus disempurnakan, diberi partisipasi dalam kemuliaan Allah. Ini penting. Ingat, yang ada di sebelah kanan Allah Bapa itu Yesus sebagai manusia di situ. Dia bukan hanya roh, tubuh yang tidak, dia benar-benar jiwa dan badan sebagai Yesus Kristus. Jadi bahasa sederhananya, di dalam Kristus, kemanusiaan kita sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Kemanusiaan itu sudah ada di sebelah kanan Bapa. Ya. Nah, ini mari kita lihat, duduk di sebelah kanan Bapa. Oh ya, kalau sebelah kirinya siapa ya? Ya biasanya orang bertanya seperti ini. Ini adalah bahasa metafisik tentang kuasa dan partisipasi. Ya. Allah Bapa tidak punya kursi di sebelah kanan secara material. Ya. Kursinya gaya apa? Pakai rotan atau pakai sice, atau pakai sofa. Tuhan tidak punya kursi, Allah Bapa ini tidak punya kursi di sebelah kanan secara material. Sebelah kanan Bapa adalah bahasa analogis. Dalam kitab suci, sebelah kanan itu melambangkan kuasa, kehormatan, otoritas, dan pemerintahan. Silahkan, yang jago kitab suci bisa tunjukkan ayatnya. Percaya saja bahwa ada ayatnya. Tapi, analogis bukan berarti palsu. Dan ini penting, bahasa analogis bukan bahasa kosong. Dia menunjuk realitas yang sungguh ada, tetapi melampaui cara bahasa manusia biasa. Misalnya, Tuhan bersabda, Tuhan berbicara, manusia berbicara, sama-sama berbicara, tapi manusia butuh buka mulut. Orang Kupang bilang PE gargantang, PE mulut, harus buka mulut, menggerakkan pita suara, udara harus masuk untuk menggerakkan pita. Untuk Tuhan tidak perlu seperti itu. Dia berbicara, caranya lain, tapi analoginya tetap sama. Allah berbicara, manusia berbicara. Itu bahasa analogis yang sebenarnya berbeda, dalam kenyataannya berbeda, tapi ada kesamaannya. Jadi
Ketika gereja berkata Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, maknanya Kristus yang bangkit dan naik, kini memerintah sebagai Tuhan, Imam Agung, dan Kepala Gereja. Kemanusiaannya ikut ambil bagian dalam kemuliaan dan otoritas pribadi ilahi. Ya. Dalam bahasa metafisika, kodrat manusia Kristus berpartisipasi secara sempurna dalam kemuliaan Sang Sabda, bukan sebagai sumber ilahi itu sendiri, tetapi sebagai kemanusiaan yang dipersatukan dengan pribadi ilahi. Jadi ingat, Yesus naik ke surga itu tetap sebagai manusia, sungguh-sungguh manusia yang naik ke surga, ya, bukan alien. Nah, ini akan menyinggung soal inkarnasi, karena beberapa teman Protestan itu tidak jelas tentang posisi inkarnasi karena tidak punya Mariologi. Ya, ketika kamu tidak punya Mariologi, inkarnasi Anda cenderung cair. Ya. Mari kita lihat, kenaikan itu bukan absennya Kristus. Kristus sudah pulang, sekarang kita baku rebut siapa tafsir yang paling benar. Ayo debat, ayo debat, ayo debat. Bukan. Kenaikan bukan absennya Kristus, tetapi perubahan modus kehadirannya, perubahan cara kehadirannya. Cara kehadirannya yang berubah, dia bukan absen dari dunia. No. Orang sering berpikir seperti ini, kalau Yesus naik, berarti dia pergi. This is a shallow logic. Ini logika yang dangkal, ya. Kenaikan bukan kehilangan Kristus. Kenaikan adalah perubahan cara kehadiran Kristus. Perubahan cara kehadiran Kristus. Sebelum kenaikan, kehadiran Kristus terbatas secara lokal. Di Galilea, di Yerusalem, di jalan di Emmaus. Sesudah kenaikan, Kristus hadir secara sakramental, eklesial, pneumatologis, dan kosmik. Sakramental artinya melalui sarana-sarana yang menyelamatkan, termasuk gereja. Eklesial, ya, eklesial, gereja, di dalam gereja. Pneumatologis dengan mengutus Roh Kudus, dan kosmik dengan kehadiran segala sesuatu di muka bumi ini. Ya kan, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan dan menunjuk ke sana. Dia tidak kurang hadir setelah kenaikan. Dia hadir justru dengan cara yang lebih dalam. Sebelum kenaikan dia hanya terputar di Galilea dan sekitarnya. Tapi sesudah kenaikan, seluruh muka bumi, bro. Begitu. Cara kehadirannya berbeda. Disinilah Ekaristi ke dalam gereja Katolik menemukan fondasinya. Karena Kristus yang naik ke surga, bukan Kristus yang jauh, melainkan Kristus yang dimuliakan. Tubuhnya tidak lagi tunduk pada batas-batas tubuh fana. Maka kehadirannya dalam Ekaristi bukan sesuatu yang mustahil bin mustahil. Justru kenaikan membuka pemahaman bahwa tubuh Kristus yang dimuliakan berada dalam tatanan keberadaan yang melampaui batas spasial semata, spasio-temporal semata. Ruang dan waktu, melampaui ruang dan waktu. Orang yang menolak Ekaristi karena berkata, bagaimana mungkin tubuh Kristus hadir di banyak tempat? Biasanya masih memakai metafisika tubuh biasa. Bukan tubuh yang telah bangkit dan dimuliakan. Mereka membaca misteri dengan kacamata fisika yang kasar. Padahal menurut Santo Thomas Aquinas, tubuh Kristus yang telah bangkit tidak lagi tunduk pada hukum-hukum fisika dan ruang seperti tubuh biasa. Ingat kan cerita di mana ketika para murid berkumpul karena takut dengan orang Yahudi, mereka mengunci kamar, lalu tiba-tiba Yesus menembus, masuk, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ya, tubuh Kristus yang sudah bangkit tidak lagi tunduk pada hukum-hukum fisika seperti tubuh biasa. Tubuh yang dimuliakan itu berada dalam kondisi eksistensi baru, keberadaan baru, yang disebut status gloriae, atau seperti teman Protestan tadi yang mengatakan tubuh kemuliaan. Status gloriae, di mana dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti tubuh material biasa, tubuh patriarkal yang sekarang. Nah, Konsili Trente juga menegaskan bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi sungguh nyata dan substansial. Corpus et sanguis eius vere sunt presentia sub speciesibus panis et vini. Artinya, tubuh dan darahnya sungguh-sungguh hadir di bawah spesies roti, panis,
et vini, anggur. Ya. Tubuh dan darahnya sungguh hadir di bawah rupa roti dan anggur. Tidak secara lokal, melainkan secara sakramental. Karena itu, tubuh Kristus bisa benar-benar hadir secara multipel di banyak tempat, secara bersamaan, tanpa membelah atau mengurangi kodrat tubuhnya. This is the status gloriae tadi. Ini hanya mungkin karena tubuh yang dimuliakan sudah partisipasi dalam tatanan keberadaan ilahi yang tidak terikat ruang dan waktu. Misteri ini bukan ilusi, saudaraku, bukan trik, melainkan logika iman berdasarkan kenyataan kenaikan dan pemuliaan tubuh Kristus sendiri. Ya. Nah, konsep ini berbeda tajam dengan pandangan teologi Protestan tertentu. Mari kita singgung supaya rame. Misalnya, pemahaman memorialisme Zwingli, Ulrich Zwingli, yang melihat kehadiran Kristus dalam Ekaristi hanya secara simbolis dan menolak kehadiran nyata dalam substansi. Justru karena keberatan terhadap kemungkinan kehadiran multipel tubuh Kristus. Dalam pendekatan Lutheran, ada ajaran konsubstansiasi yang menegaskan kehadiran Kristus bersama unsur roti dan anggur, tetapi tanpa perubahan substansi, seperti yang diyakini dalam ajaran Katolik tentang transubstansiasi. Nah, di sini metafisika modern yang dipengaruhi nominalisme dan atau empirisme, bisa pause untuk cari apa itu nominalisme, apa itu empirisme. Misteri seperti kehadiran real, kehadiran nyata dalam Ekaristi, seringkali dianggap mustahil bin ajaib karena hanya mengakui realitas, karena mereka ini hanya mengakui realitas material atau hukum fisika sebagai ukuran utama. Nah, ya itu karena mereka mengandalkan itu, realitas material dan hukum fisika. Sebaliknya, dalam realisme metafisik yang dipegang oleh tradisi Katolik, realitas ilahi dikatakan sungguh dapat berpartisipasi dan hadir secara nyata di dalam tatanan benda ciptaan ini. Jadi kenyataan yang ilahi itu bisa hadir dan ada di dalam benda-benda material ini. Ya. Bahkan kalau cara kehadiran itu melampaui jangkauan pemahaman fisika alamiah, natural physics. Fisika natural, ada istilah fisika natural kah? Fisika alamiah. Nah, dengan menyoroti perbedaan ini, kita melihat bahwa penegasan real kehadiran Kristus dalam Ekaristi berpijak pada kerangka ontologis yang lebih luas dari sekedar metafisika materialisme atau simbolisme teologis, sebagaimana Zwingli dan Luther. Nah, dalam pandangan metafisika realis juga, pandangan metafisika realis ini juga bisa membuka ruang dialog yang lebih konstruksif ya dengan tradisi lain, Lutheran, Zwinglian. Nah, dalam tradisi Lutheran misalnya, meskipun menghindari istilah transubstansiasi, tetap diakui keberadaan misteri nyata kehadiran Kristus yang melampaui sekedar simbolisme. Sehingga ada kesadaran akan dimensi sakramental yang tidak dapat dijelaskan seluruhnya oleh akal budi manusia. Di lingkungan ortodoks, bahasa perubahan dalam Ekaristi juga dirayakan, walaupun tanpa penjelasan filosofis yang sama. Tetap menegaskan bahwa rahmat Allah dapat mentransformasi ciptaan. Jadi kita bukan duduk pangku, Yesus masuk neraka lalu kita masuk surga. Tidak, ada transformasi. Jadi dialog ekumenis, mereka yang urusan dengan dialog ekumenis, saya bukan, ya, saya menyarankan ini. Dialog ekumenis dapat diperkaya dengan mendiskusikan bagaimana setiap tradisi mengakui keterbatasan bahasa manusia dan pentingnya keterbukaan terhadap realitas ilahi yang sungguh-sungguh hadir. Ya, metafisika realis menawarkan kerangka ontologis untuk membuka pemahaman akan kemungkinan transendensi yang sungguh-sungguh masuk ke dalam ciptaan, tetapi juga bisa menjadi titik pijak bersama dalam menyelidiki dan mengagumi misteri yang dihayati oleh seluruh umat Kristen. Nah, untuk mereka yang berada dalam posisi berdialog, saudara-saudara saya juga yang Katolik, teman-teman imam saya yang lain, saya bukan di posisi berdialog, upaya saling mendengarkan pengalaman iman dan penafsiran teologis dari masing-masing tradisi bisa membantu memperluas wawasan dan memperdalam hormat pada misteri Ekaristi itu sendiri. Pada akhirnya harus datang dan adorasi kepada sakramen Ekaristi itu kan. Oke. Saya harus pamit dulu, masih kita harus lanjutkan, tapi saya harus pamit karena ada kegiatan lain, nanti kita sambung lagi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa sekitar jam 10 pamit akan datang ke sini dan
Saya pamit karena pamit sudah ada. Saya ada acara dengan frater-frater, nanti kita sambung lagi. Terima kasih dan selamat malam. Keep calm and stay away from Protestantism. Oke saudara-saudari, katekesi kita tadi sempat terputus karena ada kegiatan lain, kegiatan bersama para frater. Kita akan melanjutkan katekesi tentang metafisika kenaikan Tuhan. Tadi kita sampai pada poin kelima. Yang tidak sempat ikut bisa temukan rekamannya di YouTube. Nanti saya upload ke sana. Oke. Yang kelima soal kenaikan Tuhan sebagai dasar martabat manusia. Kenaikan Tuhan sebagai dasar martabat manusia. Nah, kenaikan Tuhan juga punya implikasi antropologis yang besar. Dalam Kristus, manusia tidak hanya diampuni, manusia diangkat. Ya. Bukan sekedar dibersihkan dari dosa, tetapi dipanggil masuk ke dalam hidup ilahi. Nah, ini bukan humanisme sentimental. Ini adalah ontologi rahmat. Nah, rahmat tidak menghancurkan kodrat, tetapi menyempurnakannya. Gratia non tollit naturam sed perficit. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip ini mencapai bentuk megahnya, the majestic form. Kodrat manusia dalam Kristus tidak dihapus, tetapi dimuliakan. Maka martabat manusia tidak berdiri pertama-tama pada opini sosial, status politik, produktivitas ekonomi, atau algoritma digital. Martabat manusia berakar dalam panggilan ontologisnya. Manusia diciptakan untuk bersatu dengan Allah. Dan dalam Kristus yang naik, panggilan itu sudah punya jaminan nyata, garansi real. Tubuh manusia, sejarah manusia, luka manusia, kerja manusia, air mata manusia, semua dapat dibawa masuk ke dalam kemuliaan kalau dipersatukan dengan Kristus. Ya. Nah, mari kita lihat kenaikan dan gereja. Ya. Ini bermasalah kalau bertemu dengan teman-teman kita yang dari Protestan. Kristus kepala dan gereja adalah tubuh. Ya, ini penting. Dan gereja hanya satu ya. Tidak bisa kepala dengan tubuh yang banyak. Kenaikan tidak memutus Kristus dari gereja. Sebaliknya, kenaikan menegaskan struktur gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala yang dimuliakan, gereja adalah tubuhnya yang masih berziarah dalam sejarah. Jadi, gereja bukan sekedar organisasi religius, bukan. Gereja punya dasar ontologis di dalam Kristus. Gereja bukan klub orang saleh, bukan komunitas tafsir bebas, bukan kumpulan individu yang kebetulan suka ayat yang sama. Gereja adalah perpanjangan sakramental kehadiran Kristus di dalam sejarah. Karena kepala telah naik, tubuh diarahkan ke tujuan yang sama. Liturgi, sakramen, ajaran, dan hidup moral gereja semuanya bergerak menuju pemuliaan manusia di dalam Kristus. Nah, di sini terlihat perbedaan Katolik dan spiritualisme modern. Katolik tidak berkata Yesus naik, jadi sekarang terserah, tiap orang tafsir sendiri, bikin gereja sendiri, ayo situ baku bantai sana sini. Tidak. Kristus yang naik tetap memerintah gerejanya melalui Roh Kudus, sakramen, apostolic succession, suksesi apostolik, dan magisterium. Suksesi apostolik adalah rantai penerus rasul secara sah dan historis, tidak bisa dibuat-buat. Itu terjadi melalui sejarah, di mana para uskup menerima tugas dan wewenangnya secara langsung dari para rasul melalui penumpangan tangan, sehingga menjaga kesinambungan dan keaslian ajaran gereja. Bukan ambil Alkitab, baca-baca lalu klaim kami apostolik dari Hong Kong. Magisterium adalah otoritas mengajar gereja, yaitu tugas yang dijalankan oleh para uskup dan paus untuk menafsirkan dan menjaga ajaran iman secara otentik, supaya gereja tetap setia pada Kristus, bukan pada tafsir-tafsir pribadi yang berseliweran baku naik sana sini sampai kiamat tidak jelas. Tapi penting untuk diingat bahwa tradisi Kristen lain juga menafsirkan makna kenaikan Tuhan dan otoritas gereja dalam terang iman mereka sendiri yang entah datang dari mana. Misalnya,
banyak komunitas Protestan menekankan otoritas kitab suci dan kebebasan penafsiran personal atau komunitas lokal, serta melihat kenaikan sebagai tanda Kristus yang memimpin gereja secara spiritual dari surga tanpa struktur hierarkis yang sama. Dalam teologi Protestan ini kan ramai sekali, kan banyak sekali. Dalam teologi Protestan yang lebih bersifat simbolis atau memorialis, kenaikan sering dipahami sebagai penegasan sejalan dengan gagasan universalitas Injil. Secara metafisika, pendekatan Protestan modern cenderung lebih berhati-hati terhadap premis realisme ontologis karena warisan reformasi dan pengaruh filsafat modern. Jadi kalau mereka bilang kami tidak butuh filsafat omong kosong, ya, pengaruh filsafat modern itu nampak sekali dalam Protestantisme. Nah, di sisi lain, arus Lutheran yang Protestan yang lebih mirip Katolik tetap mempertahankan misteri kehadiran nyata Kristus, terutama dalam Ekaristi, walau dengan istilah metafisika yang berbeda dari Katolik. Dan inilah justru membuat ruang dialog tentang dimensi objektif dan partisipatif rahmat dalam tubuh Kristus yang bangkit. Jadi tidak sulit ya, joint declaration itu cepat di itu dengan Lutheran, Federasi Lutheran. Di Indonesia kayak tidak ada Lutheran, jadi tidak usah anggap bahwa kamu sudah bikin joint declaration dan Katolik. Nah, gereja Ortodoks Timur pada umumnya secara khusus tetap menegaskan pentingnya sakramen dan suksesi apostolik, walaupun memiliki pendekatan sinodal dan turut menekankan kesatuan dengan tradisi para bapak gereja. Dalam perspektif Ortodoks, kenaikan dipahami sebagai peristiwa nyata yang membawa kodrat manusia ke dalam persekutuan ilahi. Nah, ini selaras dengan konsep theosis, Latinnya purgatorium. Ya. Metafisika realis sangat dekat dengan teologi Ortodoks dalam hal pengakuan atas perubahan nyata dan peran ontologi sakramen. Meskipun Ortodoks cenderung menolak penjelasan filosofis skolastik Katolik yang terlalu sistematis menurut mereka. Jadi pendekatan Barat umumnya rasionalistik, pendekatan Timur umumnya mistik. Ya, di satu sisi ada ruang perjumpaan Katolik dan Ortodoks. Keduanya menolak reduksi simbolis dan mengakui realitas misteri dalam sakramen dan keseluruhan sejarah keselamatan. Di sisi lain, dialog mengenai formulasi dogmatis dan pendekatan metafisik tetap terbuka, terutama pada isu-isu seperti hakikat perubahan dalam Ekaristi dan partisipasi makhluk dalam hidup ilahi, jadi soal transubstansiasi dan theosis. Nah, dengan mengakui berbagai pendekatan ini, mereka yang bertugas untuk menjaga dialog ekumenis menjadi mungkin, sehingga bersama-sama bisa memperdalam pemahaman tentang misteri kenaikan dan karya Kristus dalam gereja, bukan di luar gereja dalam kelompok-kelompok mirip gerejawi. Metafisika realis dengan demikian bisa menjadi titik temu, tetapi juga titik diskusi kritis. Metafisika realis ini menantang pendekatan yang terlalu simbolis atau nominalis, cari ayat sana-sini, dan sekaligus mendorong keterbukaan pada misteri yang sungguh nyata, tapi melampaui nalar sistematis manusia. Ya, pendekatan misteri. Di kebanyakan Protestan modern, iman itu direduksi menjadi sekedar feeling good with your God, your own version of your God. Kayak agama menjadi semacam candu, ya, semacam Karl Marx kritiknya itu terhadap itu bisa betul. Karena tidak ada dasar objektif, yang penting kamu merasa nyaman dengan Tuhan versi kamu sendiri yang sempat kamu baca dari kitab, oke, gas. No, itu bisa, agama bisa jatuh menjadi candu. Ya. Nah, saudara, kenaikan tanpa gereja akan menjadi sekedar nostalgia. Kenaikan dalam gereja menjadi sakramen perjalanan manusia menuju kemuliaan. Ya. Nah, sekarang kenaikan sebagai kritik terhadap nominalisme modern. Ya, nominalisme modern. Kalau ada yang pernah mengikuti video-video saya, pasti tahu bahwa
Luther itu sangat memuja penggagas nominalisme, Romo William Ockham, seorang Fransiskan. Menurut dia, William Ockham itu sarjana skolastik terbaik yang pernah ada. Tapi dia menolak Aquinas, Aristoteles, Luther. Nah, nominalisme ini, bisa nanti silakan cari tahu lebih lanjut apa itu nominalisme. Nominalisme ini gagasan filosofis yang cenderung memecah realitas menjadi label, nama, fungsi, dan klaim verbal. Kata-kata doang. Jadi sebut Yesus, oke, itu sudah Yesus. Dalam teologi hasilnya buruk. Nominalisme. Dalam sains justru sangat dibutuhkan. Tapi dalam teologi yang metafisik, selesai. Ibaratnya kamu pakai pisau untuk mencukur rambut, tapi kamu langsung potong kepala. Habis. Hasilnya buruk kalau dalam teologi. Misteri menjadi slogan, sakramen menjadi simbol psikologis, gereja menjadi komunitas kontrak, dan keselamatan menjadi status legal doang. Seperti hakim mengambil vonis, sekarang kamu benar. Selesai, tidak ada perubahan apa-apa. Sekedar menjatuhkan vonis dan selesai. Forensic justification. Ya, pada abad ke-14 dan 15, pemikiran nominalis seperti William Ockham mulai mempengaruhi cara memahami sakramen. Dalam beberapa kasus di Eropa Barat, sakramen dipandang lebih sebagai tanda eksternal, tanda lahiriah, atau kontrak sosial, kesepakatan sosial antara individu pribadi dengan Allah, pribadi dengan Tuhan yang arbitrer, mana suka, dan pengertian hukum semata di dalam gereja pun sempat mendorong pemahaman bahwa keanggotaan umat hanya soal status administratif. Jadi kamu kumpul berjek, biasanya kalau ada teman-teman Protestan yang bilang, terserah kamu mau di gereja mana, aku tak pandang dari gereja mana. Karena itu hanya apa? Soal administratif saja. Bukan partisipasi nyata dalam tubuh Kristus. Ya, terserah kamu denom apa. Hari ini ke denom A, besok kalau bosan dengan pendetanya bisa ke denom B. There is no hindrance, tidak ada yang bisa menghalangi kamu. Kamu bisa saja. Ya. Nah, konsep transubstansiasi yang tadinya ditekankan sebagai perubahan real substansi dalam Ekaristi mulai dipersempitkan hanya menjadi perubahan dalam penamaan atau pemaknaan saja oleh beberapa teolog yang terpengaruh nominalisme ini. Dampaknya, pengalaman iman menjadi kering dan kehilangan kepercayaan pada realitas misteri suci yang dihadirkan di dalam gereja. Salah satu alasan kenapa denominasi Protestan modern itu pecah-pecah terus itu karena itu orang dalam kegalauan hatinya mencari kedalaman misteri yang sulit ditemukan di penjelasan Bible doang. Misteri, the sense of wonder itu tidak ada. Terlalu ajar kitab suci sampai lupa bahwa itu cuma sebutan. Kenyataannya tidak bisa ditemukan di dalam teks dan aksara bermakna itu. Ya kan? Tuhan tidak bisa ditemukan dalam teks. Apakah kamu menemukan Tuhan lewat teks? No. Dalam kenyataan, realitas. Alam, bumi, dan segala isinya. Nah, dalam kerangka metafisika realis, partisipasi kodrat manusia dalam kemuliaan ilahi bukan sekedar konstruksi simbolik atau pergeseran makna, tetapi adalah peristiwa ontologis yang sungguh terjadi dalam struktur keberadaan manusia. Ya, struktur keberadaan. Kata-kata ini agak tinggi ya. Oke, bahasa Indonesia dulu ya. Pelan-pelan. Manusia, menurut realisme klasik, khususnya menurut Santo Thomas Aquinas, manusia ini punya kodrat, natura, yang terbuka kepada Allah. Dia terbuka. Open to God. Karena diciptakan sebagai imago Dei, citra Allah. Nah, Allah itu kan pribadi yang punya intelek dan punya voluntas, pikiran dan kehendak. Manusia juga diciptakan seturut dengan itu. Punya voluntas dan punya intelektus. Punya kehendak dan punya pikiran. Nah, kodrat manusia ini sungguh dapat mengambil bagian dalam hidup ilahi melalui rahmat. Karena rahmat bukan asing atau sesuatu yang di luar manusia.
tetapi adalah prinsip yang memperdalam dan menyempurnakan keberadaan manusia. Karena rahmat, manusia bisa hidup, diangkat, dan bersatu dengan Tuhan. Itu yang disebut surga. Nah, dalam persatuan hipostatik Yesus Kristus, kemanusiaan Kristus bersatu secara real dan substansial dengan pribadi ilahi. Melalui kenaikan, dan melalui kenaikannya, kodrat manusia Kristus itu benar-benar diikutsertakan dalam kemuliaan kealahan dari Sang Sabda. Jadi kemanusiaan Kristus itu bukan tempelan. Menyatu benar-benar dengan pribadi Yesus dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kemanusiaannya tidak ditinggalkan di bumi. Nah, mekanisme keberadaannya itu bisa dijelaskan seperti ini. Rahmat, gratia, membentuk jiwa manusia, lalu menyatukan manusia dengan Allah, tidak dengan meniadakan kodrat manusianya, membuang kodrat manusianya, tetapi dengan mengangkat, menyempurnakan, dan memberi partisipasi dalam keberadaan dan kebaikan Allah sendiri. Namanya istilah teknis dari Aquinas itu participatio divine natura. Jadi kodrat manusia kita ini mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, karena tidak paham yang ini, teman-teman Protestan polemikus itu selalu mengatakan, kamu menjadikan Maria ilahi. Kamu menuhankan Maria. Tapi sebenarnya panggilan orang Kristen itu menjadi seperti Tuhan. Bukan karena kemampuan manusia, tapi karena rahmat Tuhan sendiri. Menjadikan kita bersatu dalam persekutuan itu. Ini yang dimaksud oleh 2 Petrus bab 1 ayat 4. Manusia dipanggil mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Atau dengan kata lain, partisipasi itu bukan penggantian atau peleburan kodrat manusia, tetapi suatu kebaikan tambahan yang membuat kodrat manusia mampu hidup dalam terang kemuliaan Allah. Tanpa kehilangan identitas dan strukturnya sendiri. Dan karena itu, kenaikan Tuhan menegaskan bahwa transformasi ontologis, perubahan mendasar, perubahan keberadaan manusia benar-benar terjadi. Tubuh manusia dimuliakan, jiwa manusia diterangi, dan seluruh keberadaan manusia diselaraskan dengan hidup ilahi. Seperti ada yang biasa main gitar di sini. Gitar itu di setel supaya sesuai dengan tuning. Jadi kemanusiaan kita dituning supaya selaras dengan kehendak ilahi. Gitu. Nah, sakramen dalam gereja Katolik sebagai instrumen rahmat, alat dari rahmat itu sungguh membawa kodrat manusia kepada perjumpaan nyata dengan Allah, Tuhan, dan mengubah, mentransformasi manusia secara mendalam dari keberadaannya, secara ontologis. Bukan secara legal, secara hukuman saja, putusan hukum, simbolik, atau psikologis doang. Oh, I'm feeling good with my God. Psikologis. Atau simbolik. Oh, itu cuma simbol kehadiran Tuhan. Terus Tuhannya mana? Ngumpet di mana Tuhannya? So, my friend, dalam perkembangan mutakhir, bentuk-bentuk nominalisme juga muncul dalam filsafat dan teologi kontemporer. Misalnya, sekedar menyebut contoh dalam filsafat ya, pendekatan-pendekatan post-strukturalis, semangat konstruksi sosial yang mengutamakan penamaan, labeling, daripada kenyataan, realitas. Atau dalam teologi yang sangat menekankan narasi sebagai konstruksi komunitas tanpa rujukan pada keberadaan objektif. Perhatikan misalnya ceramah-ceramah dari Rudi Layer Teologi. Dia sebenarnya menggunakan pendekatan postmodern. Ya, teologinya sangat menekankan narasi. Jadi, menurut dia kita harus kembali ke narasi Yahudi ketimbang narasi Yunani. Nah, unjuk rasa modernitas terhadap metafisika benda sudah membuat sebagian teolog dan filsuf menafsirkan kenyataan, realitas iman, sakramen, bahkan identitas manusia hanya sebagai hasil konsensus, ya, konvensi sosial atau permainan bahasa. Contoh yang paling jelas di Barat itu, kelamin kamu bisa kamu pilih. Dia tidak ada yang objektif. Jadi kritik terhadap nominalisme bukan hanya soal sejarah abad pertengahan,
tetapi sangat relevan di era ketika makna dikerdilkan menjadi label dan tatanan realitas ordo entis, tatanan kenyataan itu redup di balik interpretasi penafsiran tanpa fondasi ontologis. Hanya sekedar mengkonstruksi, membentuk makna tanpa bersandar pada sesuatu yang nyata, benar-benar ada. Jadi, struktur saja dikonstruksikan saja. Gimana ya bahasa sehari-hari? Ya semacam narasi kalau di politik pencitraan, labeling, ya seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu, tapi omong terus. Oh dia ini tidak mandi, dia ini bodoh, begitu. Tanpa periksa kenyataan, hanya labeling saja, labeling terus, itu yang terjadi. Ya, banyak polemik Protestan di Facebook, platform sosial media itu hanya melabel saja. Gereja Katolik sesat, gereja Katolik bidat, ke Roma ini, itu labeling doang. Gitu. Oke ya. So, kenaikan Tuhan menghantam cara berpikir seperti itu. Penamaan saja, permainan bahasa, konvensi sosial, hasil konsensus. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya Tuhan menyatakan kamu benar. Tuhan bilang, you benar. No. Secara dari luar saja. Tidak. Keselamatan adalah transformasi real. Artinya, perubahan nyata di dalam keberadaan manusia. Kodrat manusia sungguh diangkat. Tubuh sungguh dimuliakan. Sejarah sungguh dibuka menuju eskaton, akhir zaman. Gereja sungguh menjadi tubuh Kristus. Sakramen sungguh menjadi instrumen rahmat. Kata sungguh, itu dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Kalau bahasa Latin artinya vere. Surrexit Christus vere, aleluya. Kristus sungguh telah bangkit, aleluya. Metafisika realis itu mengatakan seperti ini. Jangan puas dengan nama doang, jangan puas dengan sebutan doang, jangan puas dengan label doang. Lihat kenyataannya. Ya, jangan puas dengan kata Kristen, lihat kenyataannya kamu Kristen atau bukan. Begitu. Jangan puas dengan slogan Kristus menang, tanyakan. Kemenangan itu mengubah apa dalam struktur keberadaan manusia? Kalau Kristus menang doang mau apa? Apa hubungannya dengan kamu? Ya kan? Nah, saya biasa kadang-kadang mengajukan pertanyaan retoris. Apa hubungan kemenangan salib di Golgota dengan kamu yang sekarang pawai misalnya di Teluk Kupang? Apa hubungannya? Jangan puas dengan slogan Kristus bangkit, haleluya. Tanyakan kebangkitan itu untuk apa sih? Atau jangan puas dengan kemarin. Yesus naik ke surga. Terus pertanyaan, untuk apa sih? Capek-capek naik ke surga, emangnya gue pikirin? Jawabannya, tanyakan kemenangan, kenaikan itu mengubah apa dalam struktur keberadaan manusia? Jawabannya, dalam kenaikan manusia menemukan tahtanya bukan di bumi, bukan di ego, bukan di negara, bukan di pasar, bukan di sosial media, melainkan dalam Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi saudara-saudariku, kenaikan Tuhan adalah mahkota inkarnasi. Ya, Sang Sabda yang turun mengambil daging manusia dari siapa? Dari siapa perempuan itu? Kini membawa daging manusia itu masuk ke dalam kemuliaan Allah. Yang ilahi tidak menghina yang manusiawi. Yang surgawi tidak membuang yang duniawi. Yang kekal tidak meremehkan sejarah. Karena itu, Tuhan tidak meremehkan Maria. Yang meremehkan Maria, lawan dari Tuhan. Jadi kemarin saya sempat guyon dengan teman-teman polemikus. Saya bilang, Yesus Kristus di sebelah itu tidak jadi naik ke surga. Karena begitu melewati perbatasan, di screening security, ternyata dia belum boleh karena tubuh yang dibawa itu asal-usulnya dari Maria. Tidak boleh, Maria tidak boleh masuk ke surga. Jadi yang berbau Maria di situ harus ditahan. Yesus bingung karena tubuhnya itu memang tubuh dari Maria. Jadi nggak jadi naik ke surga, nggak jadi lah. Son jadi naik ke surga karena son bisa masuk ke tubuh itu kan dari Maria. Ya kalau Maria tidak layak di surga ya dengan sendirinya Yesus tidak bisa ke sana. Ya kan? Dalam Kristus yang naik,
bumi tidak ditinggalkan, bumi diberi arah, tubuh tidak direndahkan, tubuh dimuliakan. Gereja tidak dibiarkan yatim, sibuk dengan tafsir-menafsir, baku naik, baku hantam, perdebatan tanpa akhir. Gereja dipimpin dari kemuliaan. Manusia tidak sekedar diselamatkan dari dosa, manusia diangkat menuju partisipasi dalam hidup Allah. Nah, itulah realisme Katolik. Bukan agama ide, bukan agama simbol kosong, bukan agama rasa-rasa rohani. Iman Katolik berdiri kokoh di atas realitas. Allah sungguh menjadi manusia, manusia sungguh ditebus, tubuh sungguh bangkit, Kristus sungguh naik, dan dalam Dia, kodrat manusia sungguh telah memasuki kemuliaan. Tapi itu bukan PHP, itu nyata. Tuhan tidak saja menjanjikan kebangkitan badan, tapi Dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena sejak Sabda menjadi daging, Maria tidak terpisah dari Kristus. Sejak disalami oleh malaikat, Anunsiasi, sampai pada Asunsio, Maria tidak terpisahkan dari Kristus. Jadi yang berusaha untuk menceraikan Yesus dengan Maria, selamat, Anda terakhir harus memotong kodrat Yesus. Karena kodrat kemanusiaan, sebagai penutup, Yesus Kristus itu homoousios dengan Allah Bapa dalam keilahiannya, dan homoousios dengan manusia, homoousios dengan manusia dalam kemanusiaannya. Dan siapa yang mewakili kita semua sebagai manusia untuk memberikan daging yang bisa disalibkan, bisa makan, bisa bercerita di muka bumi sebelum naik ke surga, sebelum menderita sengsara, wafat dan bangkit itu, kalau bukan Maria. Terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ketika orang Katolik mengucapkan salam malaikat itu, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Buah tubuh itu sudah naik ke surga. Jadi kalau Potas bilang, head, stop, Maria tidak boleh ke surga, Yesusnya bingung. Karena buah tubuh itu asal usulnya dari Maria. Gitu ya. So, ketika Anda berusaha untuk membuat Yesus dan Maria baku naik, satunya mau di atas, satunya bawah bersaing, itu Anda sudah merusak kekristenan. Maka dalam beberapa pernyataan saya selalu bilang, Protestantisme adalah perusak kekristenan. Keep calm and stay away from Protestantism. Ingat, Protestantisme itu tidak langsung identik dengan jemaat Protestan. Protestantisme itu gagasan yang bisa merusak siapa saja. Katolik, Ortodoks, apalagi Protestan. Ya kan? Selamat malam dan terima kasih atas perhatian. Israel